Satu istiqamah itu lebih dahsyat dari 1000 karomah. Makanya wali-wali Allah itu sebelum karomah itu dia istiqamah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Satu saja konsep bahagia, nanti pagi balik ke rumah tulis nanti di buku di harinya. Konsep kebahagiaan satu saja, Quran. Dah selesai. Quran saja. Iya Ustaz. Okey, ya. Quran saja. Pegang saja Quran ini. Terus kalau nanti punya masalah, saya kalau tak percaya buktikan baca Quran itu. Terus baca lagi terjemahannya itu. Turun ketenangan batin itu turun. Allah sudah janjikan. Karena Allah tu innallah tukhliful mi'ad. Allah itu tak pernah ingkar janji. Kalau kata Allah ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan ingat kepada Allah hati akan tenang, baca Quran pun kita akan tenang. Seperti itu. Jadi kita ini masya-Allah, terkadang kita ini mencari kebahagiaan itu pergi ke pantai, kena gelombang mati. Pergi ke gunung, tak balik-balik lagi ke rumah. Cari kesenangan, cari kebahagiaan. Pergi ke mana lagi? Pergi ke pasar, nengok-nengok je, dah ada duit. Itu. Padahal kesenangan itu, sumber kebahagiaan itu ada dalam rumah kita. Yang kita simpan berpuluh-puluh tahun lapuk dimakan rayap, itu sumber kebahagiaan itu. Kenapa tak dibuka? Kenapa tak dibuka Quran itu? Udah dibuka Ustaz. Iya, kau buka kapan? Terakhir kali saya baca Quran pas khataman. Macam mana pula pas khataman? Ini penyakit orang kita ni. Kalau udah khatam Quran tu dah mau ngaji lagi gitu. Dah mau lagi ngaji tu. Luar biasanya tu. Padahal ulama-ulama zaman dulu tu, ulama-ulama kita itu menghatamkan Quran tu ada yang bayangkan. Sufyan As-Sa'uri itu, ada tabi'in namanya Sufyan As-Sa'uri. Itu menghatamkan Quran itu dari maghrib ke isya. Maghrib ke isya, khatam Quran tu dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas tu khatam. Maghrib ke isya. Khatam. Khataman kita khataman zikir. Tapi masya-Allah, luar biasa juga dampaknya. Sama-sama zikir juga. Tapi hanya beda yang dibaca saja. Niatnya sama-sama untuk Allah lillahi ta'ala. Sama-sama mengharapkan cinta Allah. Baca Quran sama-sama mengharapkan cinta Allah. Berzikir pun sama-sama mengharapkan cinta Allah juga. Tapi yang dibaca itu beda. Cobalah bandingkan khataman kita itu. Khataman apa tu? Khataman tiap malam Jumat tu? Khataman mingguan tu ya. Yang buku segini tu kan? Itu kalau dibandingkan dengan Quran kita tu 30 juz tu berpuluh-puluh, mungkin 10 kali lipat lah. Kita maghrib ke isya itu khatam itu. Khatam. Maghrib ke isya cuma bisa khatam satu khataman mingguan itu. Tapi ada Sufyan As-Sa'uri itu mengkhatamkan Quran yang dikhatamkannya itu 30 juz itu dari maghrib ke isya. Macam mana? Saya itu berpikir, macam mana dibacanya itu saya. Berpikir saya. Ternyata kalau dipikir secara logika itu tidak mungkin kan? Macam mana ada orang yang baca Quran dari maghrib ke isya hafal 30 juz itu? Kalau dipikir secara logika enggak. Tapi karena himmah, keistiqomahannya, semangatnya luar biasa, cintanya dengan Allah itu luar biasa, maka tak menutup kemungkinan dia bisa mengkhatamkan Quran. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang berapa 1 minggu sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 1 hari sekali, ada yang dari maghrib ke isya. Nah, kalau tak mampu mengkhatamkan Quran dari maghrib ke isya, khatamkan Quran dalam 3 hari. Tak mampu juga, khatamkan dalam waktu 1 minggu. Tak mampu juga, khatamkan dalam sebulan sekali.
Tak mampu juga setahun sekali. Tak mampu juga seumur hidup sekali. Tak mampu juga mati je lah. Tak usah hidup lagi dah. Apa hidup tak pernah baca Quran? Terlalu manusia tak baca Quran. Ada beruntung kita ni, ikhwan. Ya, kita ni beruntung dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Quran kita ini. Nah, pesan-pesan saya itu satu saja, istiqomahlah dalam belajar. Itu pesan saya itu satu saja. Istiqomahlah dalam belajar karena Allah itu akan cinta dengan orang istiqomah. Al-istiqamah khairun min alfi karomah. Istiqamah itu lebih dahsyat dari 1000 karomah. Satu istiqamah itu lebih dahsyat dari 1000 karomah. Makanya wali-wali Allah itu sebelum karomah itu dia istiqamah dulu. Wali-wali Allah itu yang bisa jalan di atas air, bisa melihat Masjidil Haram tanpa pergi ke Mekah, bisa jalan ke Mekah ke mana-mana. Mereka dulu melalui istiqamah dulu. Istiqamah dulu. Nah, ini Masya Allah sekali. Guru-guru kita. Coba baca tuh riwayat Abah Hanum itu. Riwayat Abah Hanum. Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa, Nurul Arifin rahimahullahu taala. Coba baca itu biografi beliau tuh. Beliau tuh Masya Allah. Tidurnya pun tuh berzikir. Tidur tuh berzikir. Sampai-sampai Buya Hamka itu, oh Masya Allah Buya Hamka itu termasuk ulama yang favorit di Indonesia dulu tuh, zaman-zaman dia itu. Buya Hamka itu ditalkin oleh Abah Hanum. Ikut tarekat juga Buya Hamka. Sekelas Buya Hamka, ketua majelis ulama Indonesia yang pertama kali itu Buya Hamka. Nah, pertama Hamka tidak mau menerima tarekat. Tak mau menerima tarekat Hamka itu. Tapi ketika setelah mengalami ketenangan batin yang dapat dalam dunia tarekat itu, ikut Hamka. Luluh hati Hamka dengan Abah Hanum. Bayangkan. Hamka itu pakar tafsir. 30 juz Al-Quran itu ditafsirnya tuh. Al-Azhar nama tafsirnya. Hamka itu punya tafsir namanya tafsir Al-Azhar. 30 juz. Orang paham dengan Quran. Nah, tapi Masya Allah betalkin dengan Abah Hanum, dengan Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Nurul Arifin. Itu karena apa tuh? Karena apa tuh? Ayo, karena apa tuh? Karena satu juga, karena Al-Quran juga. Karena Al-Quran juga. Oh, kok bisa gitu Ustaz? Iya. Karena makna ala bizikrillah tatma'innul qulub itu banyak cabangnya. Salah satunya baca Quran. Baca Quran. Nah, kalau tak sempat baca Quran itu zikir saja. Jangan ingat itu zikir. Kalau bisa hafal, saya itu kebiasaan saya dulu tuh waktu pas sekolah, dari rumah pergi ke sekolah tuh saya tuh baca Quran tuh. Bukan maksud tuh sambil jalan tuh sambil baca Quran tuh. Bukan baca sambil gini enggak sambil, bukan gitu. Sambil baca gitu, menghafal, murajaah. Itu kebiasaan saya dulu tuh pas dulu sekolah aliyah itu. Begitu. Dapat surah satu dari rumah ke sekolah, surah An-Naba habis dibaca. Pulang lagi surah An-Naji'at habis dibaca. Nah, begitu. Begitu cara kita mau dekat dengan Quran tuh begitu. Nah. Ya. Kalaupun kita tak mampu baca 30 juz itu, belajar ilmu Quran pun kita sudah bahagia dah. Ya. Sudah luar biasa Masya Allah. Makanya pesan saya itulah, jangan pernah tinggalkan Quran, jangan pernah jauh dari Quran. Kalau bisa taruh Quran itu di samping tempat tidur. Saya itu gitu. Di samping tempat tidur saya itu ada meja khusus untuk kitab-kitab saya, untuk buku-buku saya itu. Yang paling atas itu adalah Al-Quran. Jadi bangun tidur tuh jangan langsung buka HP. Kita ni Masya Allah. Jadi kita ni bangun tidur nih, bini lupa pokoknya HP lah. HP. Tengok ni, HP dulu ditengok. Kalau orang-orang dulu, ulama-ulama salaf itu yang dipegang tuh bukan HP, apalagi HP, Al-Quran yang dulu dipegang tuh. Makanya ditanyalah seorang syekh, ya syekh, bagaimana sih dekatnya ulama dulu itu dengan Quran itu?
Apa kata Syekh? Dekatnya ulama dulu itu dengan Quran seperti kau dekatnya dengan HP ini. Tengok kita tak bisa lepas dari HP ini. Macam gitu juga ulama zaman dulu dekat dengan Quran. Orang kita pintar. Macam mana tak lepas dengan Quran? Di-downloadnya aplikasi Al-Quran. Orang kita ini luar biasa cerdasnya tu. Ustaz, kami tak mampu kalau bawa Quran 30 juz itu dalam tas itu. Takut kemana-mana dalam website terbawa, takut Ustaz. Nah, jadi kami hebat Ustaz. Macam mana? Kami download lah aplikasi Quran. Adalah, saya pun tak bisa cakap lagi. Tak apa, bagus juga tu. Kalau sempat, jangan pula cuma di-download, dibaca juga. Jangan punya hanya untuk embel-embel saja. Dibaca itu. Sudah ada aplikasi Quran itu dibaca. Ya. Jadi itu. Punya masalah, kembali Quran, baca Quran, ambil wuduk, baca Quran, hilang masalah. Ya. Kebahagiaan itu, ingat ya, kebahagiaan itu tidak hanya sekedar apa-apa. Tidak sekedar hanya apa-apa, tapi hanya sekedar bagaimana. Kok Ustaz bisa gitu? Bagaimana cara kita mengekspresikan kebahagiaan? Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan itu? Bagaimana cara kita mengatasi masalah itu? Dengan apa? Dengan Quran. Dengan Quran. Makanya jangan pernah lari dengan Quran, dekati dengan Quran terus. Pokoknya apa-apapun jangan pernah lepas dengan Quran. Ya. Walaupun kita tak bisa baca Quran, belajar Quran tu. Walaupun tak bisa belajar Quran langsung pakai mushaf 30 juz, belajar dengan Iqra. Quran boleh, Iqra boleh, juz amma boleh. Tapi yang ingat, yang saya pesankan, jangan pernah tinggalkan Quran. Karena kalau kita minimal dalam hati kita itu ada cinta dengan Quran. Minimal dalam hati kita itu ada 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Saya hafal ini aja Ustaz. Emang apa? Sama ayat kursi. Ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Supaya ngapa? Ayat pengusir setan. Yang dihafalnya ayat pengusir setan saja tu. Jadi ayat-ayat yang mengusir setan tu Ustaz saya hafal tu. Janganlah ayat yang hanya untuk mengusir setan saja yang dihafal. Ayat-ayat lain juga dihafal. Wattini wazzaitun, wadduha dihafal juga. Kalau kita ingat ya pesan saya ya, satu ya. Ingat pesan saya itu. Kalau kita punya masalah apapun, saya ulangi sekali lagi, kalau kita punya masalah apapun, jangan lari dari masalah itu, hadapi masalah itu. Ingat, sumber kebahagiaan, sumber perpecahan masalah itu ada di dekat kita. Yang sering kita baca, itu Al-Quran. Al-Quran yang menjawab semuanya. Tak paham dengan Quran, pergi ke orang yang paham dengan Quran. Bertanya, Ustaz, ya saya ada masalah nih. Tolong Ustaz carikan solusi dengan Quran. Dikasih dengan Quran, dengan solusi Quran. Terbaik solusi Quran itu. Terbaik sekali. Jadi kalau kita itu belajar dengan Quran, belajar Quran, walaupun Al-Fatihah 3 bulan tidak apa. Nah, tapi lama-lama insya Allah bisa kita itu. Nah, makanya Alhamdulillah perkembangan kita sekarang sudah luar biasa dah belajar Qurannya. Jadi intinya itu dalam kita belajar itu istiqomah sajalah ya. Istiqomah kita belajarnya, terus jangan sampai mudah futur, lemah semangat. Hati-hati itu. Itu saja pesan saya itu. Jangan pernah tinggalkan Quran ya. Dalam hal apapun jangan pernah tinggalkan Quran. Simpan Quran itu baik-baik dalam dada itu. Kalau meninggalkan Quran, pegang cakap saya nih. Kalau kita meninggalkan Quran, Al-Quran meninggalkan kita. Kalau Al-Quran sudah meninggalkan kita, Allah pun meninggalkan kita. Kalau Allah sudah meninggalkan kita, maka jangan harap kebahagiaan itu dapat kita raih.
Karena konsep bahagia itu datang dari Allah. Allah ridha, Allah kasih kita bahagia, begitu. Tapi kalau Allah saja sudah lupa dengan kita, Allah tak mau lagi ingat dengan kita karena kita melupakan Allah. Karena kita melupakan Quran, Allah pun lupa. Dan orang lupa itu orang fasik. Wala takunu kalladzina nusullaha faansahum anfusahum. Janganlah kau seperti orang-orang yang lupa dengan Allah. Maka siapa yang lupa dengan Allah, Allah akan jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa dengan Allah, Allah akan jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Nah, paham tak tuh? Bukan berarti lupa dengan diri. Nama saya ini siapa? Sukma Maulana. Bukan begitu maksudnya tuh. Bablas. Mengatur pola kehidupan itu tidak teratur. Itu maksudnya tuh. Tidak dibimbing oleh Allah. Ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak dibimbing oleh Allah itu fasik. Orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah itu Allah itu tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Ingat, ya. Itu. Dekati Quran itu betul-betul jalankan apa yang diperintahkan Quran, tinggalkan apa yang dilarang oleh Quran, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Ya, saja.